Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naimatul Yani. Di sini saya sebagai pemateri akuntansi surat berharga dari kelompok 12. Saya akan menjelaskan materi tentang pengertian surat berharga, fungsi surat berharga, dan dasar hukum surat berharga. Pengertian surat berharga yaitu surat-surat yang memberikan hak terbatas pada pemegangnya saja untuk memperoleh hak tersebut yang tersebut dalam surat yang dimaksud. Surat berharga berarti akte-akte atau alat-alat bukti yang menurut kehendak penerbitnya atau ketentuan undang-undang yang diperuntukkan semata-mata sebagai upaya bukti diri atau legitimasi. Akte-akte tersebut diperlukan untuk menagih. Surat berharga adalah surat yang diadakan oleh seseorang sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi yang merupakan pembayaran harga sejumlah uang. Surat berharga di Indonesia berkembang mulai tahun 1980 setelah adanya deregulasi ekonomi dalam bidang keuangan. Aturan ini membawa perubahan kepada berkembangnya pasar keuangan di Indonesia, di mana surat berharga komersial merupakan salah satu bentuk pengembangan pasar finansial. Selanjutnya, fungsi surat berharga. Fungsi surat berharga ada 3. Yang pertama sebagai alat pembayaran. Surat berharga sebagai sebuah dokumen penting memiliki fungsi yang setara dengan uang, dalam artian memudahkan terjadinya kegiatan bisnis. Tentunya sangat memberikan dampak yang penting bagi masyarakat, khususnya pengusaha, karena tidak perlu lagi untuk membawa uang tunai dalam jumlah yang besar, tetapi hanya dengan menggunakan sebuah dokumen saja, hal itu dapat terlaksana dengan baik. Lembaran surat berharga tersebut yaitu wesel, cek bilet giro, dan lain-lain. Yang kedua sebagai pembawa hak. Setiap orang yang dapat mengendalikan bahwa orang tersebut adalah pemegang surat berharga yang sah demi hukum, tanpa adanya pembuktian lebih lanjut lagi, baik pengenaan keabsahan perikatannya maupun ada itikat baik dari pemegangnya. Siapa saja membawa surat berharga tersebut dapat menukarkan dengan jumlah nilai uang tanpa adanya pembuktian lebih lanjut lagi. Yang ketiga sebagai surat bukti hak tagih. Pemegang surat berharga berhak atas sejumlah barang atau uang sebagaimana yang tercantum dalam lembaran-lembaran surat berharga tersebut. Meskipun pemegang saham tidak sama dengan nama yang tercantum dalam dokumen tersebut, tetapi dapat mengendalikan hak tagih. Hal tersebut bisa saja terjadi dikarenakan adanya peralihan surat berharga yang dilakukan oleh pemegang pertama kepada pihak lain. Surat berharga dapat ditukar dengan jumlah uang tertentu atau memperoleh sejumlah barang yang dapat diperjualbelikan. Penyerahan suatu surat berharga kepada seseorang yang berhak berdasarkan peralihannya berarti semua tagihan yang dicantumkan dalam surat berharga diperalihkan kepada pemegang surat berharga tersebut. Ciri-ciri dan syarat surat berharga. Yang pertama yaitu surat berharga berbentuk dokumen tertulis. Yang kedua, surat berharga harus memiliki nama. Yang ketiga, terdapat tanda tangan dari pihak terkait. Yang keempat, surat berharga merupakan surat perintah atau janji tanpa syarat. Yang kelima, di dalam surat berharga terdapat akte perintah atau janji membayar. Yang keenam, di dalam surat berharga terdapat nama orang yang membayar. Yang ketujuh, terdapat keterangan waktu pembayaran yang harus dilakukan. Selanjutnya, dasar hukum surat berharga. Dasar hukum yang membuat surat berharga mengikat antara penerbit dan pemegang, yaitu surat perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak, yaitu penerbit yang menandatangani dan pemegang pertama yang menerima surat berharga tersebut. Dasar hukum surat berharga yang pertama Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang kedua perundang-undangan lain untuk surat berharga lainnya. Hukum surat berharga jika ditinjau dari perspektif Islam tidak dijelaskan secara spesifik, namun pemerintah menerbitkan undang-undang yang mengatur tentang surat berharga syariah nega yang menggunakan prinsip syariah Islam dan hanya bisa diterbitkan oleh pihak-pihak tertentu saja. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.